Di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, ada sebuah mata air yang tak pernah kering. Mata air bernama Sendang Kalimah Tayyiban atau lebih dikenal dengan Sendang Nyatnyono ini dipercaya warga bisa memberi berkah kehidupan. Mungkin ada semacam mukjizat pada air ini. Tak heran, selain untuk keperluan sehari-hari, banyak orang menggunakan air untuk ritual tertentu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemirsa, malam ini saya sedang berada di Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang, tepatnya di Sendang Kalimah Thayyibah. Tempat ini banyak sekali didatangi banyak orang dan tempat ini juga memiliki beberapa wali Allah yang sangat terkenal. Siapakah mereka? Dan di sebelah saya sudah ada Pak Ahmad Ji selaku penjaga tempat ini. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Bapak, kalau saya boleh tahu nih, ini Sendang namanya Kalimah Thayyibah itu ada artinya apa Pak? Sendang Kalimah Thayyibah sebelum ditemukan sendang itu dari dulu di situ ada pohon namanya pohon lo yang dulu dikeramatkan oleh orang tua-tua zaman dahulu. Itu setiap ada orang sakit sebelum timbulnya sendang ini itu di sini diambilkan daun mudanya, lika dan buahnya dikasihkan, yang sakit alhamdulillah sembuh. Setelah tua pohonnya mati rubuh, keluarlah air, terus sama Mbah Hamid dinamakan Sendang Kalimah Thayyibah. Terus Pak, di sini saya juga mendengar kabar ada makam wali Allah, itu makamnya siapa ya Pak? Makam wali warasan Nabi, makam wali warasan Puro yang mempunyai karomah air. Terus Pak, untuk orang yang datang ke sini itu sendiri ya Pak, itu ada malam-malam tertentu apa boleh setiap malam Pak? Sewaktu-waktu boleh. Boleh. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya, Pak Hakim, ini menurut Pak Hakim sendiri gimana dengan adanya sendang ini dan didatangi banyak sekali orang-orang? Ya, pertama sekali sih alhamdulillah, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang cukup besar kepada masyarakat di Dusun Nyatnyono ini secara khusus dan juga masyarakat luas secara umum. Nah, saya tertarik untuk mengungkap tentang karomah dari Sendang Kalimah Thayyibah ini. Ada apa dengan penamaan Kalimah Thayyibah gitu, dan apa kira-kira kesinambungannya antara sebuah air dengan kalimat thayyibah yang merupakan sebuah niatan, sebuah penghambaan dari seseorang yang ingin menjadikan air ini sebagai wasilah dari penyembuhan berbagai macam penyakit. Mungkin nanti kita akan telusuri lebih lanjut melalui proses mediumisasi yang mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan sebuah pelajaran-pelajaran berharga yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak disangka, sudah ada makhluk yang merasuk ke tubuh mediator ini. Assalamualaikum. Saya Hakim Fawazir dan rekan saya Indah Rahata. Sebelumnya saya mau tanya, Anda kenapa tiba-tiba masuk? Bukannya biasanya ramai juga tempat ini? Boleh saya tahu Anda ini siapa? Asal Anda dari mana? Dari sini juga? Asal ini, Sudah berapa lama Anda ada di sini? aku nyentri di sini. Bersama siapa Anda tinggal di sini? Aku baru saya ini, saya nama sedikit. Berarti Anda Muslim ya? Ya Muslim, Kalau Anda sendiri biasanya apa yang Anda lakukan di sini? sholat, Terus? sedikit, baca. Anda sudah lama memeluk ajaran Islam? Saya ngajarikan wali. Siapa wali siapa? Sudah kali juga kan. Senang Ini kali guru itu. dan tambah tingginya. Terus kalau yang disebut-sebut dengan wali Allah Hasan Munadi, Anda tahu? Saya udah siono. Yang Anda tahu siapa dia? Sini bodoh aku. Jin? Ke wali. Tapi gue wali gue ya nang kan sing mendekane kene kuwi. Dusun apa? Nyatnyono gitu? Nyono. Lah nek video jalan ngono kuwi ya kuwi pertama kali dekne sing wis seneng kene kuwi.
di zaman siapa? Zaman Wali Songo? kerajaan itu. Kerajaan apa yang dekat? Kerajaan ono ratu dari pengging gitu. Terus yang doa nah mulai pasal apa. Kenapa kok tiba-tiba langsung ketawa ya? Lucu. Ini siapa sih Anda? Anda siapa? Aku mulai. Sedikit memberi informasi, makhluk ini langsung pergi. Tiba-tiba, seorang mediator sudah kerasukan duluan. Kalau saya boleh tahu siapa Anda? Kalau boleh tahu tepatnya di mana Anda berada? Di sebelah mana? Kawula wonten mriku lebeting niku. Udah berapa lama Anda tinggal di Tempat ini? Sendang ini? Kawula sampun wonten atusan taun wonten. Jenengan saking pundi? Kami semua datang dari Jakarta Oh. dan kami ingin tahu tentang adanya Sendang Kalimat Thayyibah. Oh, niki niku rene niku wonten setunggaling kiai. Jadi siapa? Nggih namine Kiai sinten kok niku nggih ampun Mbak. Oh, udah cukup lama kejadiannya. Nggih pun dangu. Nah, Anda juga tahu tentang masyarakat yang banyak memanfaatkan air ini. Oh nggih, ngeten niki rene niku toya niku amung sak cilik ngoten Kang Mas. Nggih kersane Gusti Allah Taala nggih. Niku dilalah tiyang mriki niku nggih nyuwun pitulungan kanthi niki toya. Nggih. Dilalah Gusti Allah ingkang ijibahi. Apa aja keinginan masyarakat dalam mereka mendatangi tempat ini? Apa hanya sekedar untuk mengobati penyakit atau ada niat-niat lain? Manungsa niku nggih benten-benten Mas niatipun nggih. Nggih. Wonten ingkang pengin nggih disalahgunakake kangge niku lho Mas. Alah sepadose napa niku? Laris napa? Lah. Nggih ngoten niku Mas. Kula niku badhe resik-resik riyen Mas. Ini kok tesih kotor Mas, mriko mengke kula nek didukani melih Mas nggih. Lho ingkang ngotori sinten? Nggih lari-lari kathah Mas temriku. Nika lho dupayon nika temriko Lho niku. jenengan niku ngresiki napa? Mas, kula badhe pareng kriyen Mas. Nggih Mas nggih. Angsal napa mboten Mas? Nggih, monggo. Tak lama, mediator sadar. Pemirsa, tiba-tiba ada salah satu dari mediator kami yang sepertinya dimasuki oleh makhluk, cuman sangat tidak bisa dikontrol. Oke, siap. Assalamualaikum. Asmanipun sinten? Saya pergi. Kalau saya boleh tahu kenapa tiba-tiba Anda masuk? Ono sing nantang. Siapa yang nantang? Oke sing tak iki. Oh, raganya. Memang apa yang dilakukan pemilik jasad ini? Kalau boleh tahu, Anda sendiri memang penghuni asli di Tempat Sendang ini? sendang ini, apa yang dijaga? Itu apa yang mereka lakukan, jayangan seperti apa? Boleh saya bertanya kepada Anda tentang apa Sendang Kalimat Thayyibah ini? Iya. Dan dengan dua wali Allah yang terkenal dari tempat ini, Anda tahu mereka siapa?
mendekati jalan bisa majikan sasini sendang anakku penuhun marang Gusti Allah. Tapi bagaimana dengan penjelasan tadi dengan penjaga sini bilang bahwa sebenarnya dari sebuah pohon, maksudnya dari sebuah pohon. yang tumbang itu Iya. kemudian muncul Minum mata air. air. Saya nyuwun yang ini pada saya kami satu ini ngomong basuh lagi bareng sampai bisa anak dalam toyo kanggo wudhu yang banyak saja ini ayo mau saja ini toyo Tapi toyo niki wonten khasiate nggih kanjeng. ya kabeh dia sepo hati percaya porai Ada siapa? aku kan seneng kan Ada yang mau coba komunikasi dengan kami? Bisa kita kesana. ya Mas, hari udah nanti. panjal pamit Ya, mana sih Mas Sekarang, Pak Hakim seperti berinteraksi dengan sesuatu. Sekejap, ada makhluk menghuni tubuh Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama Anda? Anda sudah lama tinggal di tempat ini? Berpuluh-puluh tahun. Terus selama berpuluh-puluh tahun Anda di tempat ini apa yang Anda lakukan? Sama seperti kalian, ini tempat tinggalku. Kalau boleh tahu tepatnya sebelah mana? Dekat air. Anda berarti tahu tentang asal-usul sendang Sendang kalimat Kalimat Thayyibah Thayyibah ini. Sendang ini mata air suci dan baik. Apa yang dimaksud dengan nama sendang kalimah Thayyibah itu apa? Kalimat yang kalian imani. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kalau saya boleh tahu ini siapa yang memberi nama Sendang Kalimat Thayyibah? Kalian yang sudah memberi nama sendang di sini Maksud kalian itu apa? Seorang atau banyakan? dari seseorang. Anda tahu kenapa seseorang itu memberi nama Kalimat Thayyibah? Air ini mempunyai dua unsur sebagaimana seperti apa yang dinamakan sendang Thayyibah, Unsur apa itu? jasmani dan rohani. Kalimah yang sudah dilafazkan oleh saya tadi itu sebagai keimanan. Air ini mempunyai karomah, itu punya manfaat. Benar itu adanya? Siapa saja yang menggunakan air ini, jika meyakini dengan dua kalimat syahadat itu sebagai pelambang keyakinan
keyakinan di hatinya bahwa Allah Maha Besar. Sepertinya masih banyak cerita dari makhluk ini. Tetap di Dua Dunia. Anda bersama siapa tinggal di sini? Banyak. Kebanyakan makhluk di sini apakah benar semuanya muslim, positif? Benar. Cuman ini saya sangat penasaran dengan dua tokoh yang saya maksud tadi, karena sampai di papan pun disebutkan sebelum mandi itu menyebut nama Hasan Munadi dan Hasan Dipuro. Oh ya, apa kirim doa ya? Iya. Karena mereka orang yang saleh. Yang Anda tahu mengapa mereka sampai datang ke tempat ini? Memang mereka dari tanah ini. Hidup di zaman siapa itu? Mereka. Waliullah Hasan Munadi itu. Di zaman para wali. Dan katanya kedua tokoh tersebut datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Benar itu? Benar. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara seperti apa? Dengan cara begini. Maksudnya? Jika hatimu bersih, jika hatimu baik, maka baik pula perilakumu. Dan jika hatimu buruk, maka buruk pula perilakumu. Dan saya juga dapat kabar katanya nama desa Nyatnyono ini berasal dari mereka yang membuat nama itu. Maaf, saya tidak bisa menjawab. Kira-kira apa Waliullah Hasan Munadi itu berguru kepada siapa dia? Geleng-geleng. Tidak tahu. Apanya yang tidak boleh? Jangan. Nah, terus apa namanya? Kenapa? Enggak. Saya tahu. Kenapa? Tahu kenapa? Tidak suka. Loh, saya nggak ngapa-ngapain kok. Yakin? Yakin? Benar. Benar. Jika Anda tidak suka, ya sudah. Selesaikan ini semua. Tidak boleh dilanjutkan lagi di sini. Beri kami pesan agar kami bisa mengambil pelajaran yang baik dari pesan Anda Ya. dan juga masyarakat luas mengetahui tentang pesan-pesan baik yang Anda ketahui ataupun yang Anda pelajari di alam. Allah melahirkan dalam keadaan yang suci. Ingat, pulang pun kalian harus dalam keadaan suci. Terus gini, air yang dibawa pulang dan digunakan Di rumah di rumah itu ada anjuran untuk apa khasiatnya juga sama? Manusia terkadang lupa akan apa niat dan tujuannya. Manusia lupa bagaimana caranya untuk menghargai keberkahan yang Allah berikan.
siuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hakim, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Ya, ada beberapa kesimpulan ya, terutama tentang dialog-dialog berkenaan dengan sendang kalimah thayyibah ini. Yang pada intinya bahwasanya dengan adanya sendang ini diharapkan kita mensyukuri atas karunia yang Allah telah berikan kepada kita yang luar biasa. Karena kita ketahui bahwasanya air adalah sumber kehidupan. Siapapun makhluk hidup pasti dia akan membutuhkan air, dan insya Allah kandungan air kandungan zat-zat yang ada dalam air tersebut merupakan banyak mengandung hal-hal yang positif bagi tubuh kita. Namun ketika seseorang meyakini zat yang diberikan oleh para wali itu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dalam arti bisa menambah rizki, memudahkan jodoh dan lain sebagainya, itu yang diperkhawatirkan niat-niat seperti itu. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang memanfaatkan sendang ini, jangan lupa untuk menyeimbangkan antara hati dengan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Agar apa? Agar niatnya itu tidak melenceng, tidak masuk ke dalam niat-niat yang buruk yang bertentangan dalam ajaran Islam. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan menelisik lebih mendalam mengenai sejarah dari Sumur Tujuh yang terdapat di Desa Pasawahan, Kuningan. Konon katanya tempat ini menjadi persinggahan para wali songo saat menyebarkan agama Islam. Info lebih lengkapnya sudah ada Bapak Solehat. Assalamualaikum Pak. Bisa diceritakan Pak sejarah tempat ini Pak? Dulunya para wali ini menciptakan semua sumur untuk pensucian diri dia semasa dia turun di sini. Cikajayaan sendiri artinya apa Pak? Untuk kejayaan. Saya dengar di sini ada mitos ikan Pangeran Sampalu, itu apa Pak? Bisa diceritakan? Nah, mitos ikan itu jadi itu aslinya itu bukan ikan, itu aslinya manusia. Anak buah Balaraja tentara Palimanan. Namanya ikan Sampalu ataupun Pangeran Sampalu. Disebut ikan kutukan. Berbicara tentang pengalaman gaib Pak, pernah nggak Bapak sendiri mengalami pengalaman gaib seperti itu? Sering. Seperti apa Pak? Di saat saya tidur datengin kakek berwujud manusia lah. Dia pakai jubah putih, pakai tongkat, bawa tasbih. Apa yang dia lakukan? Cuman unjuk salam ataupun bertanya Assalamualaikum, udah sejauh Waalaikumsalam, udah dia nggak ada lagi. Terima kasih Pak Solehat atas penjelasannya. Sama. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar cerita dari Bapak Solehat nih, mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Pada malam hari ini kita penasaran dengan adanya sumur yang dikatakan sumur kejayaan. Nah, kejayaan itu adalah banyak menganggap orang ketika mandi di sini akan melakukan kejayaan, dan entah itu dalam pangkat atau jabatan. Dan menarik sekali kekuatan energi apa sih yang berada pada sumur kejayaan ini, sehingga banyak orang yang ramai-ramai datang ke sini untuk membuktikan kekuatan daripada sumur itu. Oleh karena itu pada malam hari ini atas izin Allah saya akan mengungkap mitos apa yang ada dalam sumur ini. Benarkah sumur ini bikinan para wali atau kan hanya tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia? Mediumisasi pun dilakukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam kami? Anda siapa? Siapa Anda? Siapa lu? Anda nih penghuni asli sini? Bukan. Dari mana? Dari mana? Tujuan Anda ke sini tuh apa? Mencari air. Saya pengen tanya ke Anda, tahu Anda sejarah tempat ini? Apakah benar dulu sumur ini dibikin oleh para wali? Iya. Kenapa dikatakan dengan sumur kejayaan? Hubungan Anda dengan tempat ini itu apa? Iya. Saya dan pasukan saya mau mengambil air. Air itu untuk apa? Untuk minum?
Iya, air itu berfungsi untuk apa? Kenapa harus mencari ke sini dari Palimanan? Apa ada kekuatan airnya gitu? Anda tahu dari mana informasi di sini ada kekuatan airnya? Dari raja. Raja Anda siapa? Raja Palimanan. Raja Palimanan itu siapa sih? Anda tidak menceritakan tempat ini? Saya nggak mau cerita. Kenapa nggak mau? Tidak suka gimana? Kan saya datang baik-baik. Tidak hanya untuk macam-macam. Anda ini beneran Pangeran Sampalu atau hanya Jinan ngaku-ngaku sebagai Pangeran Sampalu sih? Kalau tidak tahu. Kenapa? Sejarahnya nggak boleh ceritain ya? Iya. Kenapa sih? Saya tidak mau cerita. Kenapa? Akan ada hukuman apabila Anda cerita? Iya. Siapa yang akan menghukum Anda? Kalian pergi dari sini. Ya udah, Anda aja yang pergi. Tak memberi informasi berarti, mediator disadarkan. Dirasa belum cukup informasi, mediumisasi pun dilakukan. Kenapa? Assalamualaikum. Anda dengan siapa? Palimanan. Oke, Kang Palimanan. Kenapa Anda ada di sini? Saya menjaga tempat ini. Oh, menjaga. Disuruh siapa? Di sini anak cucu saya. Anda tahu sejarah tempat ini? Sebelum anak cucu saya menjadikan di sana. Di sini ada Nyai Sumur Tujuh. Terus orang dari Cirebon kita datang ke sini. Terus melamar Nyai Ratu Sumur Tujuh. Kemudian? Nyai Ratu Sumur Tujuh minta mas kain sawah sepeda. Tempat ini dijadikan sanggrahan pesawahan. Ada apa dengan Palimanan? Dengan Cirebon ada apa? Dulunya terpisah. Terus? Terus kenapa bisa jadi kayak gini? Palimanan punya kerajaan sendiri. Siapa Palimanan yang punya kekuasaan di situ? Raja Galuh. Dan kami hancur gara-gara kita Cirebon. Tapi mereka akhirnya ngajak perang. Terus? Iya, Terus? kemudian? Dan Sabalu dan saya melarikan diri ke sini. Tapi pada saat kami membutuhkan air, Pangeran Sabalu dan Raja Bilabesa, mereka terjun ke kolam menjadi ikan. Terus ikan itu dan gimana? sampai saat ini saya yang bertugas menjaga. Ini kan sumur ada 7, sedangkan wali itu ada 9. Anda tahu nggak sih ceritanya? Sumur itu dikeramatkan dan banyak orang yang minta kesembuhan. Terus? Berbagai macam penyakit. Yang minta pelarisan. Kemudian ada juga yang minta kekayaan. Kenapa Anda tertawa? Anda yang mengabulkan mereka gitu maksudnya? Itu sudah dikuasai anak cucu kami. Anda ini termasuk bangsa apa sih? Saya bangsa siluman. Oh, siluman. Dan dulu saya manusia. Nggak ada yang namanya manusia, itu nggak ada yang menjadi siluman. Anda hanya mengaku-ngaku saja kali ya? Adapun itu manusia akhlaknya seperti setan. Oke. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Datang baik-baik. Kenapa Anda seperti itu? Saya hanya berwajiban menjaga tempat ini. Iya, kan kita nggak ngapa-ngapain, Ki. Kan dijagain Bagi juga. kalian tidak musik, tapi anak cucu jangan musik. Ya udah, keluar aja, keluar. Makasih Ki atas penjelasannya, Ki. Kang Ujang pun menyadarkannya.
Kami coba berpindah mediumisasi, tepat di sebelah sumur Cikajayaan. Assalamualaikum. Sarang-sarang. Gimana? Ya, Ini sejarah tentang sumur 7 ini tahu nggak Ki? Bisa dijelasin Ki? Sumur gitu ya. Didiun ku para wali. Gen kemaslahatan warga di dia. Ini kok kenapa bisa dinamakan sumur 7 sedangkan wali itu kan ada 9 Ki? Biasa namanya. Arek diterangkan teh bisa. Cuman khawatir warga di dia teh. Kenapa? Kena nyara lewah. Insya Allah ada hikmahnya. Insya Allah malah kalau Aki cerita yang tadinya belok jadi dilurusin gitu Ki. Padahal mah anu erek hayang anu sugih, hayang nu waras gitu teh ho. Mohon. Eta teh mentana makan siji nya eta nu Gusti Allah teh ya. Jadi mulana kumaha? Ti teh yo ulang teh disuruh nungguan ti dieu teh disuruh ku gede di dieu ting lamun aya jalma ka dieu anu erek pun kagorengan mangga tapi ulah mere nyaho tempatna ti dieu tapi lamun gen kealusan nya geura ditunjukkeun tempatna ti dieu. Kenapa sih sejarahnya bisa dinamakan Sumur Kejayaan? Sumur 7 ini Ki. Karena sumur itu sumur keramat. Kalau dinamakan Kajayaan sendiri itu apa Ki? Kajayaan teh eta khusus jamaah anu gen sukses. Nah, Aki sendiri dari golongan mana ta? Golongan muslim. Nah, kalau misalnya Aki tahu ada jin yang menyesatkan itu apa yang Aki lakukan? Karena eta mah urusan masing-masing. Itu bisa nanti bisa nyegah. Kalau Ki Bung sendiri nih menjaga tempat yang mana Ki? Urang mati luar ti dia. Ayana lebak. Kenapa ada hubungannya dengan Baku Cirebon? Kenapa ada hubungannya dengan Palimanan? Eta kumaha ta? Eta teh baheulana mah ngomongna teh kieu. Kumaha? Palimanan hiji teh terang bae eta teh. Nya kitu mun ngarebutkeun ieu sumur 7 teh ya. Nya kitu teh ya sumur ieu teh ngaya keajaibanana anu karamat teh tah. Geus urang narek balik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Ki. Mediator pun disadarkan. Penasaran dengan cerita yang ada di sini, mediumisasi pun dilanjutkan. Assalamualaikum. Boleh tahu Anda siapa? Sang Camau. Dulu memang sebelum menjadi sumur ini apa sih tempat ini? Hutan belantara. Kemudian? Dari puncak Gunung Ciremai. Tempat sidang para wali sulit mendapatkan air. Di sinilah dibikin danau yang nama Ki Semar dengan harapan telah anak cucu bisa berwatak seperti Semar. Jadi yang membuat balong Semar itu siapa? Para wali. Tapi setahu saya kan wali itu ada 9, kenapa sumurnya ada 7? Saat itu Sunan Ampel sudah almarhum. Saat satu lagi siapa? Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik udah almarhum. Kenapa sih? Maksudnya dulu wali itu membuat sumur itu buat apa? Tak disangka beberapa orang kerasukan bersamaan. Saat kita lagi mediumisasi dengan satu mediator, tiba-tiba ada 2 mediator yang masukkan secara langsung. Apa yang terjadi? Tetap di 2 dunia. Suasana jadi tidak terkendali.
Ada 4 mediator yang langsung kemasukan secara langsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turun aja yuk, turun. Turun. Hei. Turun yuk. Turun. Sok turun saja. Cuma keluar. Iya. Turun saja. Naon ya teh? Sok, diam. Naon di tempat luar gitu kan. Oh di luar. Iya. Kita keluar. Ayo kita keluar yuk. Ya. Mau kemana? Sini aja ya, sini. Naon tempat tuh? Ki, sini Ki. Sok, pada keluar rek tumbak. Ditumbak juga. Bukan guys, keluar. Keluar. Iya. Iya, yang pada keluar. Iya. Kita keluar. Itu tempat abdi ulah kia kan atuh. Sekarang ada satu mediator yang dari tadi naik-naik, bahkan dia memanjat-manjat dan dia menyuruh kami untuk keluar dari tempatnya. Sekarang kita sedang mencoba berinteraksi supaya dia bisa tenang. Iya. Mangga keluar. Sok, ijuna keluar, dibawa keluar. Mangga. Mangga keluar. Ngobrol di luar aja kan. Yang lain keluar kita liatin dulu. Mangga keluar. Ini karena naonan sih. Keluar. Baik, sok. Tenang aja, tenang. Aki siapa Ki? Ya naonan deui. Cek pada ngamuk-ngamuk di tempat orang. Enggak. Kita niatnya baik. Silaturahmi. Iya sa. Itu buyur kliwon. Aki mau penghuni di sini Ki? Lain. Mau ngajaga. Oh, ngejaga di mana Ki? Ngapa semar? Oke, sini dulu Ki. Makhluk ini sangat agresif dan tak mau diam. Kena cicing, sok ngomong. Abah Semar itu siapa Ki? Makan orang dicermai kapungkur. Diasupkeun. Karena monyet. Terus? Gitu lain. Sok berangkat di naon. Kemana Caina? Kalau bos. Tadi lah. Ini Ki, mau tanya-tanya tentang sejarah tempat ini. Islami tempatnya dibangun. Yang tos lami atuh. Iya. Rumah bangun saata. Nya para wali. Terus Nya macem-macem sumur mah. naon Nah, judulnya cai bae. Iya. Memangnya benar Ki? Panguripan. Kamu benar bisa mengabulkan segala Iya. hajat yang datang. Deta mah cai. Menta mah Ka Gusti. Kalau orang-orang yang datang ke sini minta-minta itu yang mengabulkannya atau itu mereka makhluk-makhluk yang bukan manusia? Tergantung jelema mentana ka saha eta mah. Maksudnya gimana Ki? Nya mentana ka Gusti. Tak ka jin, tak ka setan. Kalau Aki sebangsa apa? Jin. Jin Muslim? Eta aya cerita cenah kapungkur aya peperangan baku teh kumaha eta? Ku baku masuk Islam embung nyanehna teh. Terus? Ya ka dieu ka Cermai. Nah, aku bisa ada orang yang mandi pakai air itu mungkin menjadi ikan. Eta kumaha? Nah, kita mah Eta mah ceritanya. sihir eta mah. Sihir Tos kumaha? disiapkeun. Disiapkeun kusaha? Kumbaku. Apa manusia bisa jadi ikan itu apa maksudnya? Ada artinya Ini nggak sih, nyanehna Ki? embung masuk kana Islam teh. Teuing kunaon. Terus jadi langsung jadi ikan gitu. Oh. Terus bener itu kuburan ikan tuh ikan manusia siluman atau bener ikan gitu? Eta teh kapungkurna teh. Jelema Kalau tiap sumur itu ada maknanya nggak Ki? aya Apa aja sih Ki maknanya? dari dieu mah kuring mah ngajaga lain ngage nyaritakeun. Oh, buat minum Berarti gitu, buat nama-nama wudhu itu gitu hanya ya? simbol aja. Nya simbol eta mah ngaranna aya sumur eta sumur ieu da jelema nu masih anu. Pesan yang datang ke sini tuh gimana? Namun mereka dieu mah
nya atuh doa bae nu bener nu lempengnya ulah minta nu kasejen-sejenna da dieu mah jalurna lain jalur kikituan. Makasih ya, Ki. Balik. Mediator pun disadarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raybin mimma نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Mediator pun siuman. Hikmah apa Kang yang dapat kita ambil dari perjalanan kita malam ini? Ya, menarik sekali ketika tadi perjalanan kita melakukan mediumisasi, terus banyak sekali orang-orang yang datang ke sini untuk minta berkah agar apa yang hajat dia minta itu kabul dengan wasilah daripada air itu. Kita perlu tahu bahwasanya Allah itu adalah Maha Suci, terus para wali itu adalah suci, dan ketika para wali itu membuat sumur itu berarti dengan keadaan suci, yaitu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih ketika kita untuk datang ke tempat ini dengan tujuan lain, artinya menyekutukan Allah, itu yang justru dilarang oleh agama dan juga dilarang dalam Al-Quran. Terima kasih Kang Ujang, insya Allah semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya macam-macam sumur mah. Judulnya cai bae. Memangnya benar Ki? Panguripan. Kamu benar bisa mengabulkan segala hajat yang datang. Deta mah cai. Menta mah ka Gusti.